وبعد استفاد من هذا الحديث فوائد منها اقرأ العربية ثم تترجم baca bahasa Arabnya dan terjemahkan. Wal baqun tusahhihun, yang lain mensahihkan. Siapa yang salah terjemahannya perbaiki. Nah, at-tayammum manabal tatahhur. Oh ya. At-tayammum yanubu manabal ghusli fi at-tatahhur min al-janabah. Naam. Ya, bisa menggantikan mandi untuk bersuci dari janabah. Berarti ini keistimewaan tayammum. Walaupun yang diusap hanya wajah dengan telapak tangan, tapi dia menggantikan wudu dan sekaligus menggantikan mandi. Thaniyan, anna tayammuma li'adimil membentangkan itu artinya menerangkan. Qad basata ar-rajulu, orang itu telah menerangkan udurnya, yaitu orang tersebut telah menerangkan udurnya bahwasanya dia tidak mendapatkan air. Ya. Maka Rasul mengatakan adanya tayammum. Ya. Thalithan. Ketiga. Aina wajibuka? Katabta al-wajib? لماذا ما تطول الواجب؟ نعم. Nah, atau mencelanya, meminta kejelasan. Lakin di mana maktub? Kenapa nggak ditulis? Nah, Raga, Fa'il dari asabat. Janabatu la yusalli hatta yajida al-ma'a. Wansarafa dhihnuhu ila anna ayat at-tayammum bil hadathi. Nah, nah, jawazul ijtihad fi masail al-ilmi bihadratin Nabi. Bolehnya berijtihad dalam masalah ilmu di masa hadirnya Nabi SAW. Faqad dhanna sahabat tadi menduga bahwa kalau dia tertimpa janabah, terkena junub, dia tidak salat sampai dapat air. Wansarafa dhihnuhu, pikirannya mengarah kepada bahwa ayat tayammum itu khusus pada hadas kecil, hanya untuk wudu saja, sehingga ketika junub dia nggak bisa untuk bertayamum. Itu istihadnya dia. Tetapi Nabi SAW menegurnya, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik, maka sungguhnya cukup bagimu dengan permukaan tanah, ini tayammum, dan itu cukup. Baik, yang kelima,
Itu faedah berita. Paling tidak suasana waktu itu air tidak semudah sekarang gitu ya. Nah. Yang keenam, an-sa'id kafil litayammum. Nah, فهذا المقصود من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم، وهذا أيضا فائدة. Tidak boleh menunda jawaban dari waktu hajah. Saat itu dia harus salat subuh. Kalau dibiarkan sampai habis waktu salat subuh, terlambat dia salat. Sehingga tidak boleh menunda penjelasan. Nabi langsung menerangkannya bahwa hendaklah engkau tayamum atau cukup bagimu tayamum. Al-Thamin, yang ke-8. Jayyid, kamalul lutfin Nabi SAW. Sempurnanya kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tasi'ah. Nah, jayyid. Faidatun 'azimah. Tidak ada alasan bagi orang yang tidak dapat air untuk tidak salat. Tetap harus salat. Nah, anna as-sa'id tahirun mutahhir. Bahwa sa'id dia suci dan mensucikan. Ini penting, faedah 'azimah juga. Artinya kalau kalian berjalan di tanah, kakinya terlihat kotor kena tanah, itu tidak najis. Karena tanah itu tahirun mutahhir. Nah, fihi amr bi salatil jamaah wa hadha ayatan jayyid. Min aina akhadna? Dari mana kita ambil itu? Faedah wajibnya salat jamaah. Nabi menegur dengan kalimat, "Ma mana'aka an tusalli ma'al qaum?" Apa yang menghalangimu untuk salat bersama kaum? Bersama kaum ini bersama jamaah. Bisa saja dia salat sendirian. Tapi kenapa engkau tidak salat bersama jamaah? Kalau ditegur, berarti itu kesalahan. Kalau kesalahan, berarti salat bersama kaum harus. Salat bersama jamaah harus. Nah, yang 11. Muhammad Endak. Ada faedah lain? Anta? Nah, jangan ragu-ragu. هذا الدين من خصائص النبي. أنا تيمم من خصائص هذه الأمة. Tayamum itu adalah keistimewaan dari umat ini atau keistimewaan agama ini, agama Islam. Pada agama-agama yang terdahulu tidak demikian. Nah, غيره. Baik, nadkhul fi hadis as-sabi' wa 30. Kita masuk pada hadis yang ke-37. An Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajid al-ma'a fatamarragtu fi as-sa'id kama tamarragha ad-dabbah. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفين ووجهه. Dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus aku untuk satu hajat, satu keperluan. Fa'ajnabtu, maka aku terkena junub. Falam ajidil ma'a, sedangkan aku tidak mendapatkan air. Fatamarragtu fis sa'id, maka aku pun berguling-guling di tanah. Kama tamarragud dabbah, seperti berguling-gulingnya binatang ternak.
Pernah lihat kucing ketika berguling-guling di tanah? Mandi dengan pasir. Seperti itu. Tsumma ataitu an-nabiyya. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW. Fadzakartu dzalika lahu. Maka aku ceritakan tentang apa yang terjadi padaku. Dan berguling-gulingnya beliau di tanah radhiyallahu taala anhu. Karena memahami kalau tayamum untuk wudu, berarti kalau untuk mandi ya harus berguling-guling, harus terkena debu seluruh tubuhnya. Ternyata Nabi menegurnya dan menyatakan, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu untuk menyatakan dengan kedua tanganmu seperti ini. Maksudnya berbuat dengan kedua tanganmu seperti ini. Summa daraba biyadayhi al-ardha. Kemudian beliau memukulkan kedua tangannya ke muka bumi. Darbatan wahidah. Satu kali pukulan. Kemudian mengusapkan kanannya ke kirinya dan permukaan tangannya dan juga bawahnya. Masahas shimal alal yamin. Yang kiri mengusap yang kanan. Zahirnya dan batinnya juga. Wa wajhahu, dan juga wajahnya. Nah, gharibul hadis, kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini. Pertama, kalimat tamarragtu fis sa'id, ay taqallaba fil ardi, berbolak-balik di muka bumi, hatta amma badanuhu turab, sehingga badannya semua terkena tanah. Yang kedua, antaqula biyadaika, agar engkau katakan dengan kedua tanganmu. Kalimat taqul yuradu bil qaul al fi'l. Yang dimaksud dengan qaul di sini adalah fi'l. Ini berbuat dengan kedua tanganmu. Wa huwa katsirun fil lisan syara', dan ini banyak dalam lisan syariat. Dan juga banyak dalam lughatul Arab. Bukan salah ucap, bukan. Bukan tergelincirnya lidah mau bilang taf'al biyadaika, mengucapkan taqul, bukan. Karena memang orang-orang Arab juga menyatakan bahwa isyarat itu pembicaraan. Mengisyaratkan dengan tangannya dikatakan yaqulu biyadaihi. Berbuat dengan tangannya dikatakan yaqulu biyadaihi. Nah, dan itu banyak dalam lisan syara' dan juga banyak dalam lughatul Arab. Al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara ringkas. Ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu fi safarin. Nabi mengutus Ammar ibn Yasir dalam satu safar untuk beberapa hajat-hajat beliau. Fa asabathu janabatun, maka beliau terkena janabah. Falam yajidil ma liyaghtasila minhu, dan beliau tidak mendapatkan air untuk mandi. Wa kana la ya'lam hukma tayammum lil janabah, dan beliau belum tahu hukum tayammum untuk junub. Sebagaimana tadi hadis pertama juga mengira kalau tayamum hanya untuk menggantikan wudu. Kalau mandi lain lagi. Demikian pula Ammar bin Yasir mengira bahwa tayamum itu hanya untuk wudu, dan beliau belum tahu tayamum untuk janabah, untuk junub. Wa inna ma ya'lam hukmahu lil hadatsil asghar. Dia hanya tahu bahwa tayamum hanya untuk hadas kecil. Fajtahada, maka beristihadlah beliau. Kalau tayamum untuk hadas kecil, berarti hadas besar harus dikenakan debu seluruh tubuhnya. Wa dhanna annahu kama masaha as-sa'id ba'da a'dha'il wudu, sebagaimana diusapkan dengan debu beberapa anggota wudu dalam hadas kecil, maka mesti untuk hadas besar ta'mimil badan bis-sa'id, berarti harus mengumumkan, ini meratakan debu ke seluruh tubuhnya. Itu dipahami oleh beliau, dan itu ijtihad. Qiyasan 'alal ma', mengkiaskan dengan air. Kalau wudu anggota wudunya saja, kalau mandi seluruh tubuhnya. Maka tayamum untuk wudu anggota wudunya saja,
Kalau tayamum untuk mandi, untuk menggantikan junub, untuk menggantikan janabah, maka hendaklah seluruh tubuhnya. Qiyasan alal ma'. Fataqallaba fis sa'idi hatta ammahu turab, maka beliau pun berbolak-balik, berguling-guling di tanah hingga terkena tanah seluruh tubuhnya. Falamma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi nafsihi mimma amila syai'un mimma amilahu. Beliau datang kepada Nabi wa kana fi nafsihi, dan ada pada dirinya mimma amilahu syai'. Ain kemudian mim kemudian lam. Kalau ada yang terbalik itu salah cetak. Ada yang ain kemudian lam kemudian mim, alimahu. Itu keliru. Yang benar amilahu. Masih ada dalam hatinya sesuatu tentang apa yang dia kerjakan. Apa benar yang saya kerjakan? Itu makna fi nafsihi syai'. Pada dirinya ada sesuatu. Li'annahu an ijtihadin minhu, karena itu hasil ijtihad beliau sendiri. Zakara lahu fi dzalik, maka disebutkan yang demikian kepada beliau, liyara, agar Nabi melihat apakah dia benar atau salah. Hal huwa ala shawabin aw la, apakah dia di atas kebenaran atau tidak. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakfika an ta'mimi badanika, cukup bagimu, tidak perlu meratakan debu ke seluruh badanmu. Biturab. Yakfik, mencukupimu, an tadrib biyadaika, mencukupimu engkau memukulkan kedua tanganmu ke muka bumi, darbatan wahidah, dengan satu pukulan, kemudian mengusapkan tangan kirinya ke tangan kanannya, dan dhahir kaffaika wa wajhak, dengan dhahir telapak tanganmu atau punggung telapak tanganmu dan juga wajahmu. Setelah memukulkan ke bumi, usapkan antara tangan dengan tangan, kemudian gosokkan yang kiri ke tangan kanannya, yang kanan ke tangan kirinya. Hah? Gimana? Terus kanan dulu. Kanan diusap oleh tangan kiri. Baru kemudian yang kiri dengan tangan kanan. Baru kemudian ke wajahnya. Baik. Ikhtilaful ulama. Berselisih para ulama. Ikhtilaful ulama wa hal yujzi fi tayammum darbatan wahidah lil wajhi wal kaffaini aw la budda min darbatain. Perhatikan hadis ini. Tidak ada keterangan tentang memukulkan ke bumi kecuali sekali. Darbatan wahidah. Setelah itu dikatakan yang kiri mengusapkan yang kanan dan juga punggung tangannya dan wajahnya. Berarti langsung dengan satu pukulan untuk tangan dan wajah. Tetapi sebagian menyatakan la budda minal masyi 'alal yadaini ilal mirfaqain. Apakah perlu dua kali pukulan atau satu kali? Dan apakah perlu diusap seluruh tangannya atau telapak tangannya saja? Fadhahaba ba'duhum, sebagian ulama, minhum Syafi'i, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, berpendapat annahu la budda min darbatain, bahwasanya harus dua kali pukulan. Pukulan pertama untuk dua telapak tangannya, pukulan kedua untuk wajahnya. Wahidatun lil wajhi wal ukhra lil yadaini. Yang cetakannya wajhain salah. Hah? Iya kan? Karena wajah cuma satu toh. Di sini salah cetak. Lil wajhaini. Karena wajah cuma satu. Justru orang yang punya dua wajah itu orang yang tercela. Ya. Siapa julukannya? Dzul wajhain. Pemilik dua wajah. Dzul wajhain itu adalah cercaan. Orang yang nifaq. Kesana dengan wajah lain, kesini dengan wajah lain. Baik. Lil wajhi wal ukhra lil yadain. Satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan untuk kedua tangannya ilal mirfaqaini.
muhtajjina bi ahadits. Ulama golongan pertama ini berpendapat 2 kali pukulan dengan beberapa hadis. Minha, diantaranya apa yang diriwayatkan dari Daruqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, at-tayammum darbatan, bahwa tayammum itu dengan 2 kali pukulan ke tanah. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain. 1 pukulan untuk wajahnya, 1 pukulan untuk kedua tangannya sampai sikunya. Adapun jumhur, wa minhumul Imam Ahmad wal Auza'i wa Ishaq wa ahlul hadis. Adapun kebanyakan para ulama seperti Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq ibn Rahoyah dan lain-lainnya berpendapat anna tayammum darbatan wahidah, bahwa tayammum itu hanya dengan 1 kali pukulan. Wa anahu la yumsah illa al-wajh wal kaffan, dan bahwasanya tidak diusap kecuali wajah dan kedua telapak tangannya saja, tidak sampai siku. Apa dalil mereka golongan kedua ini? Mustadillina bi ahadits sahihah. Mereka berdalil dengan hadis-hadis sahih. Minha hadis Ammar hadza, di antaranya hadis Ammar yang bersama kita. Berapa kali pukulan disebut dalam hadis ini? 1 kali. Darbatan wahidah lil wajhi wal kaffain atau lil kaffaini wa wajhuh. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, wa kana Ammar yufti bihi ba'da zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warawi lil hadis a'raf bi muradih. Dan Ammar bin Yasir berfatwa dengan fatwa yang seperti ini. 1 kali pukulan saja untuk 2 telapak tangannya dan wajahnya. Dan tentunya ar-rawi adra bima rawa. Ar-rawi adra bima rawa. Yang meriwayatkan lebih tahu apa yang diriwayatkannya. Ammar yang meriwayatkan hadis ini. An Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, dan Ammar yang berguling-guling di tanah, dan Ammar yang melaporkan pada Nabi, dan Ammar yang mendengar Nabi menyatakan, innama yakfika an taqula biyadayka hakadha fadaraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidah ila akhir al-hadis. Baik, maka Ammar lebih tahu tentang apa yang diucapkan oleh Nabi ketika itu. Warawi lil hadis a'raf bi muradih. Perawi yang membawakan hadis tentunya lebih tahu tentang apa yang diriwayatkannya. Kalau gitu bagaimana menjawab golongan pertama yang membawakan dalil dari riwayat Daruqutni dari Ibnu Umar? Ajabu an ahadithi darbatain wal mirfaqain. Maka para ulama yang kedua ini, jumhur, menjawab hadis-hadis yang dipakai oleh mereka yang berpendapat 2 kali pukulan dan berpendapat sampai siku. Dijawab bima fiha minal maqalil masyhur, bahwa hadis-hadis mereka masing-masing memiliki maqal al-masyhur, pembicaraan yang masyhur. Pembicaraan maksudnya kritikan. Hadis-hadisnya semua memiliki kritikan yang ma'ruf masyhur inda ahli hadis. Wala naj'al tilka ahadits fi saffil ahadits as-sihah al-wadihah. Hadis yang fihi maqal, hadis yang ada kritikan padanya, tidak mungkin bisa didudukan sejajar satu saf dengan hadis-hadis sahih yang sangat jelas. Hadis yang bersama kita, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Sedangkan hadis yang lain diriwayatkan oleh Daruqutni dan lainnya, fihi maqal. Banyak kritikan-kritikan dari para ulama ahlul hadis tentang kesahihannya. Wa maruya min darbataini fa kulluha muttaribah. Semua hadis-hadis yang diriwayatkan tentang 2 kali pukulan ke tanah, semuanya hadis yang muttarib, goncang. Wa qala Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah, warada fi hadis tayammum darbatan. Kata Ibnu Daqiq al-Id, diriwayatkan hadis tentang tayammum 2 kali pukulan. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain. 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk kedua tangan. Illa annahu la yuqawim hadzal hadis fi sihhah.
Hanya saja hadis-hadis tersebut la yuqawim tidak bisa menandingi. La yuqawim tidak bisa mengimbangi hadis-hadis yang satu pukulan. Fi sihhah, dalam kesahihan. Wala yu'arid mithluhu bimithlihi. Wala yu'arid mithluhu bimithlihi. Maka tidak mungkin bisa menentang yang seperti itu menentang yang seperti ini. Tidak bisa. Hadis yang fihi maqal dengan hadis yang akhrajahu sahihain atau akhraj shaykhan mithluhu la yu'arid bimithlihi. Bahwa hadis yang seperti ini tidak mungkin bisa menandingi hadis ini. Atau sebaliknya kita katakan hadis ini enggak mungkin bisa dikalahkan dengan hadis yang seperti ini, yang fihi maqal. Itu maksudnya. La yu'arid mithluhu bimithlihi. Yang seperti itu tidak bisa disaingi atau tidak bisa dikalahkan dengan yang seperti ini. Baik. Ma huwa rajih kalau gitu? Mana yang rajih? Darbatun wahidah. Kaffaini aw ilal mirfaqaini. Nah, persis seperti hadis yang sahih yang bersama kita, yang kalian hafalkan insyaallah. Thumma masaha asy-shimal 'ala al-yamini wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Nah, telapak tangannya dan punggungnya dan juga wajahnya. Titik. Wa qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, wa huwa min syurrah al-hadits. Beliau adalah termasuk pensyarah-pensyarah hadis. Qala dhahaba jama'atun min ahli al-'ilmi ila anna at-tayammuma darbatun wahidatun lil wajhi wal kaffaini. وهذا المذهب أصح في الرواية. Lihat pendapat beliau. Berkata Al-Khattabi, jama'atu min ahli ilm, sekelompok dari para ulama bermadhab atau berpendapat. Sini dhahaba artinya bermadhab. Bukan dhahaba artinya pergi, tapi dhahaba artinya bermadhab. Dhahaba jama'atu min ahli ilm, sekelompok dari para ulama bermadhab, berpendapat bahwa tayamum satu kali pukulan untuk wajah dan telapak tangan sekaligus. Untuk wajah dan kedua telapak tangannya. Wa hadzal madhab ashah fi riwayah. Madhab ini lebih sahih riwayatnya. Madhab ini lebih sahih riwayat hadis mereka. Karena mereka memakai hadis dari Ammar ibn Yasir dalam Bukhari dan Muslim. Kesahihannya jelas lebih sahih. Akhrajahu syaykhan fi sahihaihima. Kedua, langsung dari orang yang terkena kejadian. Itu Ammar bin Yasir. Langsung dari orangnya. Siapa penyebab terucapnya hadis itu? Innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Ammar. Dan yang meriwayatkannya Ammar sendiri. Baik. Yang ketiga, bahwa Ammar berfatwa dengan pendapat ini. Satu kali pukulan dan hanya telapak tangan. Warawi adra bima rawa. Sedangkan perawi lebih tahu apa yang diriwayatkannya. Dari tiga sisi ini, maka pendapat ini lebih sahih, lebih rajih. Ma yukhad min al-hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid. Awalan at-tayammum lil ghusl min al-janabah. Awalan at-tayammum lil ghusl min al-janabah, bahwa tayamum itu juga bisa menggantikan mandi junub. Yang kedua, annahu la budda min talabil ma' qabla tayammum, bahwa semestinya dia mencari air dulu. Seseorang hendaklah berusaha dulu mencari air. Kalau tidak dapat baru tayamum. Jadi jangan gampang-gampang tayamum. Kenapa kamu tayamum? Tidak dapat air.
Ternyata memang airnya sini mati. Ternyata di sana nggak mati. Dekat sekali. Kamar mandi yang ini dengan kamar mandi yang itu. Maka tidak boleh demikian. La budda min talabil ma, harus berupaya mencari air dulu. Kalau tidak mendapatkan baru tayammum. Talabul ma qabla tayammum. Min aina akhadna hadzal kalam hadhihi al-faidah? Dari mana kita ambil faedah ini? Kalimat lam ajidil ma, aku tidak mendapatkan, berarti sudah nyari. Kata Ammar bin Yasir, walam ajid, aku tidak mendapatkan air, berarti sudah mencari beliau, tapi tidak dapat. Baik, as-salisah sifatut tayammum, kita dapatkan dari hadis ini sifat tayammum. Wa huwa darbul ardi marratan wahidah, yaitu dengan memukulkan ke muka bumi satu kali dengan kedua tangannya. Thumma masahal wajh wal yadaini ilal mirfaqaini wa ta'mimiha bil mashi, dan kemudian mengusapkan wajah dan kedua tangannya ilal mirfaqaini. Bagaimana ini? Disebutkan di sini dalam footnote-nya, laisa fi hadis Ammar alladhi akhadna minhu hadhil ahkam. Tidak kita dapati dalam hadis Ammar bin Yasir penjelasan sampai ke siku. Bal sarihatul ikhtisar alal kaffain. Bahkan hanya sangat jelas hanya pada kedua telapak tangan. Wa huwa madhabul jumhur, dan ini madhabnya jumhur. Nah, qala Ibn Rushd, berkata Ibn Rushd, itlaq ismil yad alal kaffi adhar min itlaqihi alal kaffi was sa'id. Kata Ibn Rushd, sahibul bidayah, bidayatul mujtahid, bukan bidayah wan nihayah. Kata Ibn Rushd, sahibul bidayah, itlaq ismil yad, pengucapan kata yad untuk telapak tangan itu lebih zahir. Itu lebih zahir daripada pengucapan kata yad untuk telapak tangan dan untuk sa'id. Untuk sabura, kita gambarkan tangan. Ada yadak. Nah, ini disebut kaf. Yang ini disebut sa'id. Yang ini disebut adud. Baik. Kalau yang disebut yad yang mana? Kalau pegang tanganmu, ininya, apa ininya? Telapak tangannya, lengannya, atau adudnya? Kata Ibn Rushd, itlaq kalimatul yad, pengucapan kalimat tangan, al-yad, yang lebih zahir kepada telapak tangan. Yang lebih zahir kepada telapak tangan. Jarang sekali kalimat yad dimaksudkan sampai lengan. Kalau mutlaqan. Kalau mau dimaksud sampai siku, baru ada tambahan. Tangannya sampai siku ilal mirfaqain. Sebagaimana ayatul wudu, sebagaimana ayat wudu. Apa bunyinya ayatul wudu? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Terus wa aydiyakum. Kalau titik saja ininya. Tapi tidak titik. Ada penjelasannya, ilal marafiq. Tangan sampai marafiq. Berarti itlaqul yad idza utliqa. Jika diucapkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah tangan. Bukti. Kalau seorang mencuri tuqta yaduh, dipotong tangannya. Yang mana yang dipotong? Sampai sini, sampai sini, sampai sini. Sepakat para ulama sampai sini. Ini yang dipotong. Berarti tuqta yaduh, tangannya dipotong. Ini tidak termasuk. Kalau potong tangannya sampai siku, baru sampai sini. Baik. Barakallahu fikum. Fahada dalil min nahiyatil lughah. Ini dalil dari sisi bahasa.
Kata Ibnu Rus, berarti ucapan Allah Subhanahu wa taala fatayammamu sa'idan thayyiba, dan kemudian disuruh untuk mengusap wajah dan aidikum min, dan tanganmu daripadanya. Dan disebutkan dalam hadis, juga disebut yadaihi. Kadang bahkan disebut dengan jelas kaffaihi, telapak tangannya. Selesai sudah. Sangat-sangat jelasnya. Itlaqus mil yad 'alal kaffi adhar min itlaqihi 'alal kaffi was-sa'id. Ar-rabi'ah, yang keempat. Dzakara San'ani anna al-'athfa fi riwayat hadzal hadits qad jaa'a bil waw wa tufidu al-'athf al-mutlaq wa jaa'a bil fa wa thumma wa tufidani at-tartib. Kata San'ani bahwa atafnya dalam beberapa riwayat-riwayat hadis ini ada berbeda-beda atafnya. Ada yang datang dengan wawul atfi, dengan waw yang tufidul atfal mutlaq, hanya memberikan faedah ataf secara mutlak, tidak ada keterangan tarakhi. Wa jaa bil fa, diriwayatkan pula dengan fa, dan juga diriwayatkan dengan thumma wa tufidani at-tartib. Perhatikan pentingnya lughah di dalam fiqh, karena Allah turunkan Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, dan Rasulullah SAW juga diutus oleh Allah Taala dari kalangan Arab, min qaumihim, dari kaum mereka, dan berbahasa dengan bahasa mereka. Maka kita harus bisa membedakan antara waw al-ataf dan fa al-ataf, dan juga thumma. Wa madza tufidul waw, wa madza tufidul fa, wa madza tufid thumma. Waw atfun mutlaq, hanya berfungsi sebagai ataf. Fa atafun wa tartib. ترتيب. وثم أيضا عطف وترتيب. نعم. جاء محمد وحسن. Siapa dulu yang datang? Tidak tahu. Karena wow. Datang Muhammadun wa Hasan. Muhammad dan Hasan datang. Kita nggak tahu siapa dulu. Pokoknya Muhammad sama Hasan datang. Tetapi kalau jaa Muhammadun fa Hasan, berarti Muhammad dulu baru kemudian Hasan. Apalagi thumma. Jaa Muhammadun thumma Hasan. Di samping tertib ada tarakhi, ada jarak. Taib, riwayat-riwayat tentang tayammum ini ternyata diriwayatkan dalam berbagai macam lafaz. Ada yang dengan waw, wawul atfi mutlaqan. Ada yang bil fa'i wa thumma, yang kedua-duanya berfungsi selain ataf tertib, susunan. Wa tertib ziyadah. Sedangkan tertib itu adalah tambahan ilmu. Sedangkan tambahan ilmu di dalam riwayat hadis itu diterima. Ziyadatu thiqah maqbulah. Apakah bertentangan kalau ada orang yang berkata jaa Muhammadun wa Hasan dan ada yang menyatakan jaa Muhammadun fa Hasan? Bertentangan atau tidak bertentangan? Enggak bertentangan. Karena yang pertama tidak berkata sebaliknya, tidak. Pokoknya Muhammad sama Hasan datang. Jaa Muhammadun wa Hasan, pakai waw. Kalau ada yang menyatakan jaa Muhammadun fa Hasan, berita orang pertama benar, dua orang ini telah datang, tetapi ada tambahan berita baru bahwa ternyata Muhammad dulu baru Hasan. Kan begitu.
Ada ziyadatu ilmin, ada tambahan ilmu. Tidak bertentangan, hanya ziyadatu ilmin, ada tambahan ilmu. Wa ziyadah minal adli maqbulah, sedangkan ziyadah, tambahan thiqah, tambahan orang yang adil, jujur, terpercaya, ya diterima. Fayahmil majmu'u ma fis sahihaini ala tartib. Maka diambil semua riwayat-riwayat dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim tentang tayammum, kita ambil faedah tertib. Dan jangan dipertentangkan, tapi yang satu dengan waw, ya dengan waw itu mutlakon, artinya ataf saja tanpa ada keterangan ini dulu atau itu dulu, dan itu tidak apa-apa. Tetapi sini ada berita ziyadatu ilmin, ternyata ini dulu baru itu. Walam yarid anin Nabi SAW taqdimal yadaini alal wajhi la qawlan wala fi'lan. Tidak ada diriwayatkan dari Nabi SAW diutamakannya tangan atas wajah. La qawlan wala fi'lan. Tidak perbuatan, tidak pula ucapan. Tetapi dalam hadis ini disebutkan ini kan pakai waw. Kalau pakai waw mutlak, bisa ini, bisa itu dulu, bisa ini dulu. Tidak ada keterangan tertib sama sekali. Pokoknya yang diusap adalah dua telapak tangan dan wajah. Titik. Mana dulu? Di tempat lain. Disebutkan al-wajh wal kaffain. Wajh summa kaffain. Wajh fa kaffain. Ila akhirih. Tidak ada taqdimul yadain alal wajhi. Ini barakallahu fikum faedah dari beliau. Al-khamisah, anna tayammum lil hadatsil akbar ka tayammum lil hadatsil asghar. Faedah kelima, bahwa tayammum untuk hadas besar sama seperti tayammum untuk hadas kecil, tidak berbeda. Fi sifati wal ahkam, dalam sifat-sifatnya, dalam hukum-hukumnya sama. Yang keenam, al-ijtihad fi masailil ibadat. Yang keenam, bolehnya beristihad dalam masalah-masalah ibadat. Khususnya ketika idturra, ketika terpaksa dia harus beristihad. Seperti kamu dalam safar, sendirian di padang pasir. Kalau kamu mau tanya kepada ustadz, nunggu sampai besok baru ketemu ustadznya. Sedangkan saat itu dia harus sholat isya, harus sholat maghrib. Apa yang dilakukan? Ya istihad. Seingat saya boleh dijamak dan dikosor. Seingat saya kiblatnya begini. Besok ketemu ustadznya baru tanya, kemarin saya dalam safar, saya begini. Kalau benar walhamdulillah dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Salah engkau. Innama yakfika an taf'al biyadaika hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu engkau berbuat seperti dan seperti itu. Disalahkan, tapi tidak yu'annaf, tidak ditegur, dimarahi atau diperingatkan, jangan main-main, jangan beristihad. Ya enggak mungkin. Sebab saat itu dalam safar dia harus salat. Maka dia harus tayammum. Sedangkan dia enggak tahu ilmunya. Ini aku junub. Sedangkan tayammum kan dikira oleh dia untuk asghar, untuk hadas asghar. Baik, maka disinilah faedah yang keenam, bolehnya beristihad dalam masalah-masalah ibadah kalau dalam keadaan dia terpaksa harus mengerjakan satu amalan, dalam keadaan tidak ada yang bisa ditanya ketika itu, maka dia beristihad. Tapi jangan lupa dipegang gitu, yang kamu kerjakan nanti kalau ketemu Ustaz saya akan tanyakan. Itu penting. Agar ketika kita salah jangan berkelanjutan salahnya. Tanyakan. Kemarin saya dalam safar begini. Saya istihad begini. Apakah benar istihad saya? Sebagaimana Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. As-sabi'ah. Anna al-mujtahid idha addahu istihaduhu ila ghairi as-sawab. Wa fa'ala al-ibadah. ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة. Faedah pentingnya lagi, kalau seorang sudah beristihad dengan istihadnya dan ternyata tidak tepat istihadnya, padahal dia sudah melakukan ibadahnya sesuai dengan istihadnya,
Tsumma tabayyana lahu as-shawab ba'da dzalik. Setelah itu dia tahu yang benar demikian, bukan seperti yang dia kerjakan. Fa innahu la yu'idu tilkal ibadah. Maka tidak perlu mengulangi ibadah tersebut. Ini penting, faedah yang sangat penting. Loh, berarti saya salah ya, saya ulangi. Tidak perlu diulangi. Apa yang kamu sudah niatkan dengan istihadmu sudah diberi pahala oleh Allah SWT. Maka ilmu ini untuk yang akan datang. Contoh lainnya adalah ketika sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dalam safar tidak tahu arah kiblat. Melihat bintang dalam keadaan ghayyum, tertutup awan. Maka mereka beristihad, menurutku sepertinya ke sana. Oh enggak, sepertinya ke sini. Sampai akhirnya berbeda pendapat. Mereka sholat masing-masing dengan keyakinannya dan mereka garis satu garis. Ini sholatku ke sana. Pengen tahu besok benar apa salah. Begitu terbit matahari dan mereka tahu terbitnya matahari dari timur, langsung mereka tahu ternyata saya salah. Ternyata fulan yang benar. Apakah disuruh diulangi? Tidak. Tidak disuruh diulangi oleh Nabi SAW. Apa yang dia sudah kerjakan dengan istihadnya sudah mendapatkan pahala. Jadi faedah yang ketujuh, bahwa seseorang yang sudah beristihad mengerjakan satu ibadah dengan keyakinan bahwa itu yang benar, ternyata diketahui belakangan bahwa itu salah, maka ibadahnya sudah dicatat oleh Allah dalam keadaan tidak perlu diulangi. Barakallahu fikum. Dengan dalil Ammar ibn Yasir tidak disuruh untuk sholat kembali. Demikian pula kiblat tadi tidak disuruh untuk mengulangi kembali. Dan juga disebutkan dalam hadis idza ijtahada al-hakimu fa asab falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang beristihad kemudian tepat, dia dapat 2 pahala. Kalau dia beristihad kemudian salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Tetap dapat pahala dia. Tetapi sudah kita ulangi berkali-kali, ketika kita menemukan orang yang lebih alim, ditanyakan agar kita tahu apa yang kita kerjakan benar atau salah, agar besok kita bisa memperbaiki ibadah kita. Barakallahu fikum. Hal hunaka soal? Ada pertanyaan? Akhirnya tidak kebagian waktu.